Waalaikumsalam. Di sini Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Novena Rizky dari tingkat 3B ingin mempresentasi diskusi kami shock sepsis yang akan dibantu oleh Rena selaku moderator. Baik, Rena dipersilahkan. Ya, hari sama saya Rena Ayu Prayanti selaku moderator pada presentasi asuhan keperawatan pada pasien shock sepsis. Untuk mempersingkat waktu, kita kenalkan untuk pemateri kita, yaitu Aulia Putri Untari, Fatimah Indi Amanda, kemudian ada Rahayu Pratiwi, dan ada Ulfa Anwari. Untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri, saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Untuk saya akan mempersingkat asuhan keperawatan pada pasien shock sepsis. Yang beranggotakan saya sendiri Aulia Untari, Fatimah Indi, Melina Damayanti, Noviana Rizkyardi, Rahayu Pratiwi, Rena Ayu, dan Ulfa Anwari. Sepsis keadaan di mana ketika mikroorganisme menginvasi tubuh dan menyebabkan respon inflamasi, menyebabkan penurunan perfusi organ dan disfungsi organ. Jika disertai dengan hipotensi, maka dinamakan dengan shock sepsis. Menurut the International Sepsis Definition Systemic inflammatory suatu proses berkelanjutan mulai dari infeksi, SIR, dan septik dan disfungsi multi-organ dan itu sendiri yaitu ada aerob gram negatif, aerob gram positif, jamur, parasit, dan virus. Untuk tanda dan gejalanya shock sepsis mempunyai tanda yang tidak spesifik seperti demam, menggigil, dan gejala konstitutif seperti lelah, malaise, gelisah, atau kebingungan. Dan tempat terjadinya infeksi paling sering itu di paru-paru, trakus digestivus, trakus urineus, kulit, dan gejala sepsis akan menjadi lebih berat pada penderita usia lanjut, diabetes, kanker gagal organ utama, dan pasien dengan granulosiopenia. Untuk klasifikasinya, yang pertama ada systemic inflammatory response syndrome, atau S itu kategori menunjukkan respons sistemik tubuh terhadap berbagai trauma yang dialami tubuh dan ditandai dengan dua gejala. Yang kedua, sepsis, yaitu respon tubuh terhadap suatu infeksi. Pada kategori ini memiliki tanda klinis yang sama seperti SIRS yang di atas, yang sebelumnya tadi. Kemudian yang ketiga, severe sepsis, yaitu atau yang disebut juga dengan sepsis berat. Sepsis dengan adanya infeksi disertai dengan disfungsi organ, hipoperfusi, atau hipertensi. Yang keempat, shock sepsis ini sendiri, yaitu sepsis yang disertai dengan hipotensi seperti pada severe sepsis meskipun telah dilakukan resusitasi cairan. Dan keempat yaitu multiple organ dysfunction syndrome atau MUDS. Menurut kategori yang menunjukkan telah terjadi disfungsi organ karena homeostasis tubuh yang tidak dapat terjaga meskipun telah diberikan intervensi. Kemudian untuk komplikasi bisa dilanjutkan dengan Fatimah. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi bervariasi berdasarkan etiologi yang pertama, cedera paru atau akut lung injury dan sindrom gangguan fungsi respirasi akut atau akut respiratory distress syndrome. Kedua, disseminate intravascular coagulation atau DIC. Ketiga, gagal jantung. Keempat, gangguan fungsi hati. Kelima, gagal ginjal. Keenam, sindroma organ.
penata laksanaan dan pencegahan. Pertama, penata laksanaan, yaitu dengan terapi antimikroba, sokongan hemodinamika, dan terakhir dukungan obat inotrop. Soal pencegahan. Pertama, rutin melakukan vaksinasi. Kedua, menjaga kebersihan diri, termasuk mandi teratur dan rajin mencuci tangan serta melakukan perawatan jika mengalami gejala-gejala infeksi. Ketiga, memperhatikan penggunaan jarum atau alat tajam lainnya sekali pakai. Keempat, pemakaian APD setiap tindakan, termasuk handscoon, masker, baju, celemek, sepatu, dan kacamata. Dan terakhir, tangan dan kulit yang terkena darah atau cairan tubuh lainnya segera dicuci. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pertama, laboratorium. Kedua, radiologi, yaitu ronsen torak dan USG. Dan pemeriksaan lain yaitu tergantung tingkat keparahan, manifestasi klinis, dan usia pasien. Beberapa pemeriksaan juga mungkin bermanfaat. Misalnya, fungsi lumbal pada pasien anak yang berusia di bawah 6 minggu untuk mendeteksi encephalitis atau meningitis. Patofisiologi. Tinjauan mengenai sepsis berhubungan dengan patofisiologi yang kompleks untuk mengilustrasikan gambaran klinis akan suatu hipotensi yang berat dan aliran darah yang terbendung akibat terbentuknya mikrotrombus di dalam sistem kapiler, sehingga menyebabkan disfungsi organ yang kemudian dapat berkembang menjadi disfungsi dari beberapa organ dan akhirnya kematian. Proses molekuler dan seluler dari penjamu sebagai respon terhadap sepsis adalah berbeda-beda, tergantung dari jenis organisme yang menginvasi atau organisme gram positif, organisme gram negatif, jamur, atau virus. Kedua substansi tadi memicu terjadinya kaskade sepsis, yakni dimulai dengan pengeluaran mediator inflamasi. Mediator inflamasi adalah substansi yang dikeluarkan dari sel sebagai hasil dari aktivasi makrofag. Hasilnya yaitu aktifnya sistem koagulasi dan sistem komplement. Kerusakan utama akibat aktivasi ini adalah terjadi pada endotel dan menyebabkan migrasi leukosit serta pembentukan mikrotrombus. Selanjutnya, pathway akan dijelaskan oleh Rahayu. Bakteri dan virus masuk ke penderita. Terjadi masa antenatal, masa intranatal, dan pasca-natal. Kemudian kuman melalui umbilikus masuk ke tubuh janin. Terjadi sepsis yang menyebabkan sampai anoreksia, muntah, diare, menyusui buruk, hepatomegali, peningkatan residu setelah menyusui. Sehingga muncul perawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian sistem pernapasan, dyspnea, tachypnea, tarikan otot, pernapasan sianosis. Menjadi pola napas terganggu, sehingga muncul masalah keperawatan gangguan pola napas. Selanjutnya, ante, intra, postnatal, hipotermi, aktivitas lemah, nyusut buruk, peningkatan leukosit darah, sehingga menimbulkan masalah keperawatan.
pengasuhan keperawatan, pengkajian identitas pasien, S, umur 80 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerja masukkan badan panas, lemas, tidak mau makan, minum. Diagnosa medis, shock septic, pneumonia. Pengajian primer atau survei primer, airway, keadaan jalan napas, tingkat kesadaran, napas tidak ada, bunyi napas, launching, hembusan nafas terasa. Breathing, fungsi pernapasan, jenis pernapasan dyspnea atau pola nafas sesak, frekuensi 90%, retraksi otot bantu nafas ada, kelainan di limfometris, tidak ada perlukaan ataupun hembusan nafas terasa. Circulation, keadaan sirkulasi, tingkat kesadaran, somnolen, perdarahan, internal atau eksternal tidak ada, CRT kurang dari 3 detik, nadi teraba 105 kali per menit, tekanan darah 90/60 mmHg, akral dingin, suhu 38 derajat Celcius. Disability, pemeriksaan neurologis, GCS, E3, V3, M4, refleks fisiologis positif, refleks patologis negatif. Ketiga, exposure, tidak terdapat luka atau jejas pada tubuh pasien dan keadaan emosional pasien tidak terkaji, pasien dengan kesadaran somnolen. Pengajian fisik, breathing, dyspnea, RR 30 kali per menit, terdapat suara tambahan atau ronci. Blood, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 105 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, CRT kurang dari 3 detik, edema pada ekstremitas bawah atau kaki kanan dan kiri. Brain, GCS 10, E3, V3, M4, bladder, terpasang kateter, bowel, peristaltik, usus 8 kali per menit, bone, akral dingin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulfa Anwari. Analisa 1. Subjektif. Keluarga pasien mengatakan sesak nafas dan pasien badannya lemas. Nolen, RR 30 kasus menggunakan retraksi otot 7. Etiologi perubahan membran alveolus kapiler, masalah gangguan pertukaran gas. Dua, data fokus, data subjektif. Keluarga pasien mengatakan badan pasien panas sejak tadi pagi. Data objektif, suhu, proses infeksi, masalah hipertermi. Diagnosa keperawatan. 1. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler. 2. Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi. Intervensi keperawatan. Yang pertama, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan pertukaran gas klien meningkat dengan ciri pola napas membaik, tingkat kesadaran meningkat. Intervensi, monitor pola nafas, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, jelaskan tujuan dan prosedur monitor pola nafas untuk mengatur interval respirasi klien, memberi informasi tentang tujuan dan prosedur pemantauan.
Kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 normal, nadi, dan RR normal. Intervensi. Monitor suhu tubuh, lakukan pendinginan eksternal atau kompres dingin, anjurkan tirah baring, kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena. Rasional, untuk memonitor suhu tubuh, untuk mengurangi demam, untuk menurunkan suhu tubuh, untuk mengurangi demam. Terima kasih. Baik, untuk pemateri, materinya cukup lengkap sekali. Untuk sesi selanjutnya, untuk notulen, silahkan menyampaikan kesimpulan dari presentasi materi kali ini. Untuk Mailina, saya persilahkan. Sepsis adalah ketika mikroorganisme menginvasi tubuh dan menyebabkan respon inflamasi sistemik. Respon yang ditimbulkan sering menyebabkan penurunan perfusi organ dan disfungsi organ. Jika disertai dengan hipertensi, maka dinamakan shock sepsis. Penyebabnya yaitu yang pertama etop gram negatif, aerob gram positif, jamur, parasit, dan virus. Tanda dan gejala dan penggigil, sedangkan gejala konstitutif seperti lemah, gelisah, atau kebingungan. Kami mengambil diagnosa gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler dan hipertermi berhubungan dengan proses infeksi. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan moderator. Baik, terima kasih untuk notulen untuk kesimpulannya. Nah, pada dasarnya shock sepsis ini adalah suatu kejadian atau suatu penyakit yang dikarenakan adanya virus yang menginvasi tubuh sehingga menimbulkan yang namanya shock sepsis. Karena presentasi sudah selesai, akan saya kembalikan kepada MC pada malam hari ini. Untuk Novia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk moderator Rena Ayu dan teman-teman saya yang telah menyampaikan materi pada shock sepsis ini. Selanjutnya, kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat. Saya selaku MC memohon maaf jika ada kurang kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yere, lanjut. Di close ya. Oke, langsung Mbak Ren. Cek. Di stop sik. Anu diperbarui sik Zoom-e, link-e. Meme kok enek lewati lho, Berarti ganti Zoom mikire. Pateni sik. Enggak ganti Zoom. Di NC kan tadi wis. Nggih. Segede King Kong. kuwi. Di NC. Dek. Di end dulu nggak? 4. N. Aku tas ngen. Bentar sih. Siapa toh? Kisah ngen siapa sih? Loh, Aku Aul. Aku wis metu ki. Loh, lagi siapa sih join?